Ayo kita tunggu teman-teman yang lain sedang bersiap untuk bergabung mungkin. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, Pak dari handphone bisa nggak Pak? Kurang tahu saya ya. Pasti layarnya kecil juga karena biasanya Figma ini aksesnya dari komputer ya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau pakai handphone juga dicoba saja dulu. Apakah bisa mengikuti prosesnya? Oke, nanti kita akan buat sebuah frame ya. Yang mana nanti saya minta teman-teman untuk membuat desain di dalam frame ini. Tapi secara layout saja. Karena yang kita pelajari juga baru layout. Ya, nanti kita akan koreksi apakah secara layout, secara struktur dari desain teman-teman itu sudah bagus atau belum. Gitu. Baru 2 orang nih, yuk siapa lagi silahkan. Ayo, ada banyak nih, 25 ya. Kita minta semua bergabung supaya teman-teman nanti di pertemuan selanjutnya itu sudah lebih jago lagi ketika kita sudah langsung bersinggungan dengan desain yang sebenarnya ya. Yo, sudah ada berapa di sini? Itu silahkan join. Jadi Pak Gian sudah memberikan link Figma-nya. Ya. Dia ada di chat ya. Di kolom chat ya, Nanti boleh. tinggal diklik aja. Teman-teman yang ketua kelas mungkin Silahkan boleh join. di-share juga di grup kelasnya WhatsApp ya biar teman-teman nggak kesulitan mencari linknya. Oke, sudah rame nih di sini, sudah ada Pak Andri juga. Silahkan teman-teman yang lain, nggak perlu login ya. Mudah-mudahan sih nanti teman-teman bisa langsung ngeklik teks gambar yang ada di sini, menentukan warna dan lain sebagainya ya. Silakan. Oke, sudah ramai nih di sini. Yuk teman-teman yuk. Yang lain sebelum kita mulai supaya nggak ketinggalan ya yang lain. Kita tunggu deh sekitar 2 menit lagi ya. Ayo silakan teman-teman. Ya, jadi Figma ini sekilas mengenai Figma, ini sebuah aplikasi sebenarnya untuk mendesain tampilan ya, tampilan user interface dari sebuah aplikasi mobile, website dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk itu. Cuman saat ini kita bisa gunakan untuk praktek menyisipkan teks, warna, huruf, gambar, video dan lain sebagainya nanti untuk kita belajar tentang basic layout dari sebuah desain gitu ya teman-teman. Oke, yuk silakan kita masih tunggu 1 menit lagi. Saya akan pindahkan dulu materi yang tadi teman-temannya supaya kita bisa lebih memahami lagi ya. Untuk kita buat contekan kita di sini. Saya akan sisipkan yang PowerPoint tadi di sini supaya nanti teman-teman juga bisa langsung lihat di lembar kerjanya. Kita akan memanfaatkan prinsip ruang space ya. Ada juga nanti white space ya. Bentar, saya letakkan dulu. Boleh bantu saya untuk ngecilkan? Ada yang bisa? Ada juga white space yang ini ya, gede ya. Jadi saya senang pakai Figma itu teman-teman karena kita dengan mudah untuk kolaborasi ya. Jadi satu desain kita keroyok bareng-bareng untuk kerjain bersama-sama. Ya, tapi ketika tugas ini nanti masing-masing ya akan belajar nanti nambahkan lembar kerja. Ya. Bantu saya untuk susun teman-teman silakan. Ngedit nggak ya teman-teman? Dicoba dulu untuk ngecilkan ini. Ini di bagian pojoknya dikecilkan. Saya harap teman-teman bisa ngedit ya. Kalau nggak bisa ngedit, untuk apa saya doang? Jadi teman-teman pastikan bisa ngedit. Menggeser, coba digeser, minimal bisa digeser. Saya sambil pindahkan yang lain. Oke. Teman-teman yang belum bergabung masih kita tunggu ya untuk praktikumnya ya. Silahkan. Ya masih sedikit ini yang join. Kan. Silakan, itu saya sudah coba misalnya mengecilkan, membesarkan. Oke, sudah berhasil ya. Iya, Berarti bisa sederhana diedit. ya. Sip. Sederhana. Oke teman-teman, yuk. Karena besok pertemuan selanjutnya lebih expert lagi ya. Jadi pastikan teman-teman juga terbiasa dulu pakai aplikasi desain minimal. Hari ini kita belajar tentang layoutnya. Jadi kalau pekan depan, saya harap layoutnya sudah bagus teman-teman ya. Tidak perlu melihat materi itu lagi, teman-teman sudah bisa bagus.
Ada yang kesulitan bisa kita bantu teman-teman? Ada kesulitan di mana yang belum bergabung kebetulan? Ada yang kesulitan untuk join nggak? Kalau kenapa? Internetnya? Oke. Kenapa? Internet ya, Pak? Sepertinya kendala di internet Oke, kami. ya. Nanti linknya tetap teman-teman simpan nggak masalah ya. Nanti kalau di rumah mau coba silahkan ya. Yang belum bergabung kebetulan nanti di rumah bisa dicoba sendiri ya, pakai laptop dan pakai internet di rumah. Linknya masih sama. Ini akan terbuka terus teman-teman ya. Oke, Oke, kita ini jadi lanjut buat sedikit. kolaborasi ya, Pak? Betul. Jadi Bisa saya akan bersama-sama. ajarkan sedikit buat teman-teman ya. Ini materi kita tadi ya. Nanti kita akan coba praktekkan prinsip-prinsip ini. Cuman saya minta teman-teman dulu untuk membuat lembar kerja masing-masing. Silakan lihat di layar saya, lihat di layar teman-teman ini. Oke. Cara untuk menambahkan lembar kerja baru ya. Untuk teman-teman nanti saya minta desainnya di lembar kerja masing-masing. Itu bisa gunakan di pojok kiri, pilih frame ya. Nih saya screenshot juga. Di pojok kiri, pilih frame. Nih. Tuh, tutorialnya di sini ya. Tuh. Klik tombol yang kayak panah itu, lalu pilih frame ya. Oh, sorry. Bukan yang di panah ya. Yang di sebelahnya, sorry. Ini saya screenshot lagi ulang. Sorry. Oke, kalau screenshot. Di HP nggak ada, Pak. Di HP itu tadi ya. Coba jangan gunakan HP, kalau bisa di komputernya itu dinyalakan atau kalian bawa Nyalakan laptop. teman-teman, pasang link atau di laptop ya. Ya kalau kita belajar desain tapinya nggak ada toolsnya kan repot kita ya. Ya teman-teman, makanya dicoba dulu ya. Masih kita tunggu kok ya. Nih teman-teman silahkan buat lembar kerja masing-masing ya. Klik di tombol frame, lalu pilih yang frame ini kok. Tutorial saya kurang bagus ini. Aduh, sebentar. Nah itu ya, sorry. Sebentar saya dilihat. Nih pakai yang ini ya. Silakan teman-teman diklik frame, lalu nanti teman-teman buatnya seperti ini ya, digeret saja tuh. Jadi membuat lembar kerja baru. Ada yang boleh di atas boleh, yang mau di kanan boleh ya. Kita random saja posisinya. Silahkan. Ya kita coupling tanah dulu. Coupling buat desain ya. Saya di sini deh nanti ya, di frame 3 di atas. Silakan teman-teman untuk buat frame baru ya. Buat lembar kerja baru. Oke, Farhan sudah berhasil tuh buat diperbesar sedikit Farhan. Saya berhasil. Saya berhasil. Oh, ini ada tulisannya Farhan Syahputra ya, siapa nih? Warna ungu di layar saya. Silakan. Yuk, yang lain silakan buat lembar kerja sendiri-sendiri. Ya. Yang mau di kanan boleh tuh Rajali sudah di sini. Bisa kalau ada yang kesulitan saya bantu nih. Oke. Itu banyak yang anonimus kan nggak login. Anonimus nggak login itu kayaknya, Pak. Ya, ada Rajali di sini, Farhan. Nggak apa-apa. Yang penting bisa praktek ya. Oke, Rajali mau digeser, silakan. Ya. Sama barang Jali berhasil. Oke, sip. Ya, tunggu ya, kita sambil tunggu teman-teman yang lain. Karena mungkin ini pengalaman pertama juga bagi teman-teman, jadi kita nggak apa-apa, santai aja. Kalau kesulitan silakan ditanyakan, ya. Nanti kita bantu. Sekarang buat dulu lembar kerja teman-teman ya. Jadi itu nih tutorialnya, saya gedein aja tuh ya. Tuh, membuat lembar kerja baru, klik di bagian pojok sini. Sekali lagi kalau pakai handphone kayaknya agak kesulitan ya, jadi silakan coba buka Google Chrome di laptop ataupun di komputer depan teman-teman ya. Itu pilih frame ya. Lalu nanti diarahkan ke sini ya, tuh. Mau buatnya segede apa juga boleh, ya bebas aja. Mau vertikal, mau horizontal, tuh banyak ya. Yang masih kesulitan tuh boleh pakai satu. Kita bantu buatin ya. Frame-nya nih. Yang kosong-kosong ini silahkan dimanfaatkan nanti untuk kita buat desain di dalamnya. Oke, Pak Andri sudah ngedit namanya tuh. Ya, oke, Rajali juga tadi ada, sudah ada.
Jangan saling ganggu punya temennya ya, jangan digeser-geser ataupun dihapus ya. Jangan iseng ya, karena di sini bisa saling menghapus, hati-hati nanti. Oke, Shirley sudah bergabung juga bersama kita. Thank you Shirley. Ada juga Farhan. Untuk mengubah namanya, teman-teman bisa klik di bagian tulisan frame-nya ini ya. Misalnya saya pakai frame 6 ini saya beri nama punya saya ya. Double klik, bisa, nanti. Oke. Kita coba dulu yang pertama, sambil belajar. Sebentar Pak Dian, sepertinya ya. ada yang kesulitan, saya mungkin bisa dekati mereka. Boleh, Apa boleh, kendalanya? silakan. Silakan. Jaringan ya. Di komputernya. Oh. Ada berapa yang terkendala, coba angkat tangan. Waduh, banyak juga. Buka websitenya bisa. Tapi ketika ngeditnya terkendala. Bisa join nggak sama teman yang di sebelahnya mungkin, yang komputernya? Join aja sama teman yang sebelah. Ya. Jadi 1 berdua. Ya, 1 berdua. Nanti kan tetap giliran ya. Kalau 2-2 lembar bisa, kerja masing-masing. boleh. Ya. Lembar kerja masing-masing nanti ya. Bergiliran saja. Lab sebelah. Coba. Gimana? Gimana, Dek? Kenapa? Bentar ya Pak Jian ya. Ini kan nama, kemudian ini isi aja apa gitu. Personal use, dah oke. Oh, mereka sedang ini create account. Oke, boleh ya. Oh, Ini mereka gratis sedang kok, ini Pak, ya. sedang Ya. create account, sedang. Ya, Siap, lanjutkan siap. aja deh. Oke, lanjutkan. Ya, oke. Ya, ngedit kamu, yang punya kamu mana? Yang ini frame 10. Coba aja nih klik frame 10 ini, diklik frame 10. Oh, tadi kamu udah bikin belum apanya, kotaknya? Oh, belum. Belum create kotak. Ini siapa yang ngunci? Iya, ini kok ngunci nih, jadi nggak bisa keluar. Dikunci ya ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada layernya ya. Ada tanda unlock ya. Ini jangan di unlock, jangan di lock ya. Jangan di lock, siapa nih? Saya pun jadi bingung bantuin ini. Iseng nih dia. Ada yang ngelock ya. Bentar, saya bantu unlock ya. Bentar. Oke, ini klik kanan, unlock. Klik kanan. Oke, sudah. Silakan bisa diklik lagi ya. Oke, udah kelihatan. Jangan di lock ya. Iya. Kalau lembar kerja sendiri boleh di lock ya. Itu klik kanan lock sendiri bisa ya. Oke, ya. Silakan teman-teman. Ini Google. Kamu punya Google account? Ini ya. Bentar Pak ya. Nah, ini kata ketika silakan password. Nah, ini ketika kita praktek di kampus, kita bisa saling bantu. Tapi kalau di rumah, nah itu dia, nanti bingung apa yang mau dikasih lihat kan nggak bisa kelihatan. Sabar ya Pak ya. Ya Pak. Yang penting teman-teman bisa ikutan praktek nanti ya. Iya, ini karena di awal ini harus bisa, Fatma. Sudah bisa. Dia diklik tahan kotak, kasih namanya udah. Ini nih frame 10 ini bisa diklik. Ini jadi with Google-nya belum lanjut. Pakai ini dulu.
Iya. Puzzle. It's the goat. It's the goat. It's the goat. It's the goat. Ada gambar goat. Ini ya. Oh, jadi begini Pak, apa namanya, bagian mereka ini waktu masih mendaftar. Oh iya. Kita ini belum join dengan Google. Coba klik yang sign up with email. Dek. Kayaknya bisa untuk guest juga ya, artinya nggak perlu daftar, kayaknya bisa tadi ya. Teman-teman. Bisa ya? Anonimus, banyak anonimus, nggak apa-apa. Nanti bikin akunnya di rumah, jadi kalau misalnya mau coba yang lain nanti. Oke, udah bisa nih. Nah, ini kan udah banyak nih sebelah kiri. Nah, jadi bagusnya gitu deh, biar nanti jadi nggak apa. Ini nggak usah deh, matikan aja nih, matikan. Klik yang continue dulu. Oke, masukin email kamu. Bisa dibantu teman-teman yang di belakang udah bisa. Yang masih belum bisa siapa? Nah, tolong dibantu nih temennya yang belum bisa. Tolong dibantu siapa? Ini belum bisa. Bukan jaringan kok. Bukan jaringan, kalian cuma diminta untuk login. Nah, masukkan. Oh, coba refresh. Ya. Cari kambing. Nggak ada kambing. Kalau gini memang sepertinya harus pindah nih. Komputernya pindah aja. Saya nggak pindah ke tempat yang lain. Atau gabung aja sama temennya deh. Perhatikan gitu ya. Temennya bisa, sebelah kirinya bisa. Ah, gitu. Oke. Nah, udah. Oke. Udah banyak yang masuk ya. Udah banyak yang masuk. Ini belum deh. Belum bisa. Udah bisa. Sudah dia. Nah, terus gini, sorry. Nah, ini kamu kan bikin frame. Caranya dari sini. Frame. Nah, udah, nanti dia kamu bikin sini. Frame 12 kan? Kasih namanya frame 12, nama kamu di sini, nama kamu. Nah, gitu. Oke. Putri apa nih? Udah, Putri aja. Oke. Ini dua komputer ini lambat ya? Bisa pindah aja. Atau join sama temennya dulu, punya temennya dulu yang lagi kosong. Bisa gabung. Mana lagi yang belum bisa? Udah, oke. Sepertinya udah banyak yang bisa ya bagiannya. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman ya, kita lanjut ya. Teman-teman bantu teman kanan kirinya ya. Misalnya ada yang mungkin Figma-nya nggak muncul atau lainnya, itu bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Nanti tetap lembar kerjanya masing-masing ya, jadi nanti bergiliran saja. Oke. Gini ya. Sementara untuk yang belum bisa, kita ini punya waktu kan panjang nih, sampai jam berapa? Nanti setelah Pak Jian sesinya selesai, kita praktekkan lagi. Jadi kita lihat dulu materinya, ya. Oke. Istirahatnya nanti kira-kira pas zuhur deh, 12.35. Tadi kan kita mulai dengan Pak Jian jam berapa nih?
11.40-an Pak tadi Pak. 11.40. Ya. 11.4. Tadi saya screenshot Pak, sebenarnya sudah jam 10.29. Berarti Oh, gitu. 12.29 kita udah bisa selesai sebenarnya Pak. Nggak apa-apa Oke nanti. ya, nggak apa-apa ya kalau 12.29 ya. Ya. Atau setengah 1 ya. Izin nih Pak Gian. Nggak apa-apa Pak. Sepertinya, nah ya, oke ya. Ya. Kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Nanti kalau mau praktek kita masih panjang lagi waktunya setelah istirahat ada lagi ya. Oke Pak, silakan Pak. Oke. Ya. Nah, ganti namanya gimana prakteknya, nanti kita lanjut aja dulu. Nah, serunya di kelas kayak gini nih Pak. Oke, ya mudah-mudahan Iya. semangatnya tetap terjaga teman-teman Iya. ya. Oke. Oke, Iya. saya lanjutkan sedikit. Bisa di-mute dulu mic teman-teman ya, yang supaya tidak mengganggu yang lain dari penjelasan saya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon diperhatikan. Ini udah cakep nih, udah disiapkan nyusunnya tadi ya. Wah, dapat 100 nih nilainya nih. Dibuat susun-susun ya, karena memang di Figma ini random banget ya, mau kita buat ukuran besar, ukuran kecil, itu tergantung keinginan kita ya. Jadi nanti silakan teman-teman eksplorasi lagi. Kita coba lanjut dulu terkait mengubah ukuran dari Figma-nya dari lembar kerjanya ini teman-teman ya. Kalau di sini ternyata ada punya Hizkia gede banget nih ya, dari atas sampai ke bawah. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya panjang. Coba kita seragamkan dulu deh ya. Kita seolah-olah pengen mendesain di atas sebuah kertas A4 ya. Jadi Figma ini juga mendukung ukuran-ukuran yang sudah ada. Sebagai contoh A4 ya, teman-teman klik dulu lembar kerja teman-teman ya. Ini punya saya nih. Klik satu. Silakan teman-teman klik masing-masing ya. Lalu di bagian sebelah kanan itu saya pandu dengan ini ya, sebentar. Saya pandu di layar teman-teman supaya bisa langsung terfokus dari apa yang saya sampaikan ya. Saya coba coret-coret di layar ini sebentar. Saya ambil spidol dulu. Nanti teman-teman silakan perhatikan kalau sudah diklik lembar kerja teman-teman, kita akan ubah menjadi ukuran A4. Silakan teman-teman lihat di bagian sebelah kanan, tuh, ya, ada tulisannya frame. Pastikan diklik dulu ya, lembar kerjanya. Kalau ngeklik di area kosong, ya nggak akan muncul. Ya, klik dulu lembar kerja teman-teman. Ada frame di situ. Diklik frame-nya, ada pilihan banyak banget. iPhone, Android, Surface, iPad, MacBook, TV. Wah, kok kayak tampilan desain digital Pak ya. Ada iPhone 15 aja tuh belum muncul ya. Karena memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi teman-teman, ini adalah aplikasi untuk mendesain sebuah tampilan dari aplikasi ya. Tapi bukan berarti untuk ukuran kertas tidak ada. Teman-teman silakan ke bawah aja, ada pilihan A4. Ya, jadi di situ akan disetting ukuran lembar kerja teman-teman untuk ukuran A4. Gitu ya. Jadi pastikan semuanya A4 ya. Nah, kalau nomor-nomor tolong jangan terlalu digeser ya, pastikan tidak saling bertabrakan antara satu sama yang lain ya. Pastikan pilih A4. Ya, kita seragamkan dulu deh. Nanti kalau teman-teman di rumah mau coba yang lain boleh. Ada Twitter, Facebook post di situ, Instagram post ya. Macam-macam, ada iMac, Apple Watch, MacBook Pro dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman bisa coba-coba aja kalau di rumah. Cuman untuk praktikum kali ini kita coba dulu A4. Ya, ukuran kertas standar kalau kita anak kuliahan ini pasti pakainya A4 semua ya. Supaya apa ya? Supaya buat layoutnya nanti nggak terlalu besar teman-teman ya. Tadi ada yang dari atas sampai ke bawah kayak mau buat baliho ya. Nanti susah sendiri, nggak selesai-selesai tugasnya ya. Jadi A4 aja ukurannya yang standar semua. Nah kemudian saya ajak teman-teman untuk coba dulu menambahkan teks ya. Teksnya bisa teman-teman akses dari sini nih. Saya buat lagi ya. Silakan lihat di layar teman-teman. Ada tools di bagian atas, itu tools T. Ya, pasti udah kebiasa juga ya kalau kita di Microsoft Word dan lain-lain, huruf T ini biasanya berhubungan dengan teks. Silakan diklik aja, lalu klik pada lembar kerjanya, silakan tulis teks. Ya, apapun dicoba dulu aja. Dan nanti saya cek di lembar kerja masing-masing bahwa teman-teman sudah berhasil menulis teks. Oke, silakan. Silakan dicoba masing-masing.
membuat teks. Random aja teksnya apa. Ini siapa gede banget ya? Farhan, ukuran A4 Farhan, jangan gede-gede. Nanti nggak selesai ya. Semuanya. Ini kecilin aja Farhan. Saya screenshot lagi supaya teman-teman lihat tutorialnya di sini. Jangan naruh gambar dulu ya, teks dulu teman-teman. Ini saya kasih tutorialnya juga di sini supaya nanti kalau mau praktek lagi teman-teman boleh melihat di bagian atas sini ya. Nih. Ini untuk menambahkan teks. Tadi kalau untuk lihat ukuran bisa di bagian frame. Oke, silakan tambahkan teks pada lembar kerja masing-masing teman-teman ya. Ini saya terangin dulu dikit. Oke. Yuk, tambahin teks. Bisa? Kok belum ada yang nambah teks? Silakan dicoba dulu. Tambahin teks di lembar kerjanya. Tuh tutorialnya tadi lihat di sini. Klik di bagian atas. Huruf T ini. Lalu klik di lembar kerjanya. Ya. Nama saya Gian. Silakan dicoba dulu masing-masing. Saya mantau dari sini ya. Oh. Pak, untuk ubah ukuran teksnya gimana? Ya, gimana Rajali? Untuk ubah ukuran teksnya. Oke, sebentar. Ukuran teks. Untuk mana Rajali? Saya pengen lihat udah nulis belum dia. Di mana Rajali? Sebentar. Sebelah Bapak. Oh, sebelah saya. Belum ada tulisannya nih, atau internet saya nih kayaknya lagi gangguan sebentar ya teman-teman. Saya izin stop share terlebih dahulu. Untuk ubah teksnya, ukurannya silakan dicari dulu. Kita coba bantu teman-teman yang lain yang masih gagal ya untuk menambahkan teks. Oke, Habibi Putri. Oke, ini apa saja ya section 1. Surya sudah berhasil. Oke, bisa ya nambahin teks ya. Untuk mengubah ukuran, mengubah huruf, jenis hurufnya juga bisa teman-teman perhatikan lagi di sebelah kanan. Kalau teman-teman seleksi objek teksnya ini, maka di sebelah kanan itu nanti ada pilihannya teks. Kalau tadi ada frame, sekarang ada teks. Tuh. Bisa teman-teman ubah-ubah dari sini, mau ubah spasinya, ubah jenis hurufnya, ya, yang keriting-keriting, ya, mau perbesar ukurannya 50, 60, 80, 100, 120, sesuai selera saja, silakan. Mau ketebalannya, mau jenis hurufnya seperti apa, itu silakan teman-teman atur. 80, 90, dan lain-lain. Ya. Saya masih bebaskan dulu saat ini, ya. Bebas dulu aja. Mau pilih huruf yang kayak mana terserah, ya. Sesuai selera. Tapi nanti kalau udah masuk desain, ya, kita harus benar-benar bisa memilih jenis huruf yang bagus. Ya coba, karena kita baru awal, minimal teman-teman bisa dulu meletakkan teks di lembar kerjanya. Ya, kalau teks nanti klik dulu areanya, nanti baru teman-teman bisa pilih. Ini saya ambil screenshot lagi supaya jadi panduan teman-teman. Screenshotnya saya letakkan di atas. Tutorialnya lewat screenshot aja teman-teman ya. Ubah huruf. Gitu. Oke, ada yang kesulitan. Kita lihat satu-satu dulu.
Untuk buat lembar kerja ini diklik ditahan ya. Kalau dia diklik aja dia jadinya kotak-kotak gini nih. Tapi kalaupun masih kotak-kotak kecil kayak gini, teman-teman bisa klik aja langsung di bagian kanan frame-nya itu pilih A4 ya tadi ya. Tuh. Jadi gede sendiri dia. Klik dulu lembar kerjanya, pilih frame, lalu pilih A4. Tuh, silakan dipakai nih. Jangan jauh-jauh dari kita ya. Dekat-dekat aja sini. Ini kita Oke, bisa ya bikin teks ya. Widih, promosi nih. Nurdiansyah, sip, bisa ya. Nah, kalau sudah, saya pengen ngajak teman-teman untuk mengubah warnanya. Kalau ngubah warna teks ataupun objek, nanti bisa teman-teman pilih bagian fill ya. Nih, bagian fill. Bagian fill, klik di bagian warnanya, tinggal teman-teman tinggal pilih. Sebagai contoh, saya share juga di sini. Fill. Seleksi dulu objeknya, pilih dulu objeknya, baru nanti pilih bagian fill yang ada item-item itu. Silahkan dicoba. Fill, di bawahnya teks ya. Itu fill. Klik di bagian ininya. Untuk mengubah warnanya. Oke, sip Sylvia udah berhasil, good job. Yuk teman-teman yang lain. Putri masih berusaha, silakan Put. Ayo Put. Farhan Ya, silakan. kita tunggu waktu ya Pak. Triandi berhasil, woi keren ya. Niara Deswita juga sudah berhasil, mantap. Ya teman-teman silakan. Woi Renata berhasil. Oke, bisa dilanjut barangkali Pak. Oke. Jadi nanti kan ini kita 4 SKS tuh. Siap. Prakteknya Nah, setelah kajian. Sudah tahu ya teman-teman? Tawani. Baik. Sudah tahu ya cara mengubah teks, nambahin teks, mengubah warnanya juga bisa. Kalau teman-teman butuh objek, teman-teman bisa manfaatkan yang ini. Ada kotak, bullet, star, polygon, dan lain-lain sebagainya. Kita coba dulu, random aja masukkan objek di bagian yang sini. Sebentar, ini ya. Bisa pilih segitiganya nanti untuk memasukkan objek. Pilih saja. Kalau warnanya sama seperti tadi ya, pilih dulu objeknya, baru nanti teman-teman tentukan warnanya lewat fill tadi. Ini screenshot saya letakkan di sini ya. Teman-teman periksa lagi nanti untuk membuat bentuk. Terkecil juga bisa teman-teman atur. Coba masukkan dulu beberapa objek ya, bintang, panah. Cobain semua dulu biar teman-teman nanti terbiasa. Garis, ya. Ubah warnanya coba sekalian. Merah, biru, hijau, dan lain-lain. Karena di desain itu pasti berhubungan dengan warna. Jadi nanti kita juga harus pandai dalam meletakkan warna supaya efektif ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Sylvia sudah berhasil. Riandi berhasil. Oke. Nurdiansyah masih berkutat dengan tulisan. Ayo. Pak Andri berhasil. Oke. Oke, Surya bisa, Habibi bisa. Oke. Nah, sudah ada objek, sudah ada teks. Ya. Bagaimana sekarang kalau menambahkan gambar? Gambar, bisa teman-teman klik juga di bagian objek tadi, di bagian paling bawah ada place image or video. Ya, bisa menambahkan gambar atau video.
Tapi saya pengen ngajarkan teman-teman untuk ngambil gambar dari internet. Ya, bisa juga langsung copy paste bisa. Tapi di Figma ini dia ada fitur atau plugin tambahan yang bisa membantu kita mencari gambar dari aplikasi dari website namanya Pexel. Ya. Jadi Figma ini ada banyak plugin yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Jadi klik kanan, nanti teman-teman pilih yang namanya Manage Plugins ya. Ini coba saya share screen, screenshot. Ini saya letakkan lagi tutorialnya. Klik kanan, lalu pilih plugins, pilih Manage Plugins ya. Saya grup aja nih, biar nggak lari. Klik kanan plugins, pilih Manage Plugins. Ketika sudah muncul plugin seperti ini, ada sebuah website yang namanya Pexels. Nah, teman-teman tinggal klik pilih yang namanya Pexel ini. Bagian plugin. Oh, ini harus setiap orang ya, Pak? Iya, masing-masing. Jadi nanti ada gambar yang bisa teman-teman langsung masukkan ke dalam lembar kerja teman-teman ya. Tinggal dipilih aja. Ada kira-kira di Medan ini ada apa nih? Saya cari kata-kata Medan nih ternyata muncul gambar ini ya. Tuh. Tinggal diklik aja. Nanti otomatis masuk, tapi jangan lupa jangan gede-gede ya, kecilin aja. Dan masukkan di lembar kerja teman-teman. Ya. Sekali lagi, caranya adalah klik kanan, plugins, Pexels. Lalu nanti tinggal pilih saja, ya. Eiffel misal. Menara Eiffel. Menara Eiffel ada. Ya, tinggal klik aja nanti. Ini punya saya tadi ya. Yang ngasih kucing ya. Jadi kita nggak perlu nyari dari komputer, laptop ya, misalnya gambarnya untuk dummy aja, untuk contoh aja, kita tinggal pakai yang Pexel tadi. Ya, sebenarnya ada banyak selain Pexel ini, nanti teman-teman bisa searching sendiri di pluginsnya tadi ya. Oke. Kalau udah, Pexel saya belum paste kan tadi ya. Bentar. Ini satu bagian nih, sama ini. Ini grup. Oke. Oke, grup aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba lagi di sini. Klik kanan, Pexel. Jadi tinggal pilih gambarnya aja. Pastikan dia masukkan ke dalam lembar kerja teman-teman ya. Nah, setiap objek yang ada di Figma ini, lembar kerjanya, kalau dia sudah masuk dalam lembar kerja kita, maka ketika teman-teman geser lembar kerjanya ini, semua objek yang di dalamnya ngikut. Ya. Pastikan semua objeknya ngikut. Pak, izin Pak. Cara Ya. mindahin gambar ada gimana Pak? Siapa ini? Mana? Siapa namanya ini? Farhan Pak, Farhan. Farhan, sebentar. Saya follow kamu ya. Farhan mana tadi Farhan? Oh ini di bawah Farhan. Gambarnya mana? Farhan. Yang Farhan SP Pak. Oh ini gambar ini ya? Ini. Oh ini gambarnya dia di dalam ini ya. Dalam lembar kerja. Ini Farhan bisa lihat di sebelah kiri sini. Ini ada teks, ada gambar. Jadi gambar itu nggak perlu dimasukin dalam frame ya teman-teman ya. Jadi kayak punya Farhan ini dia dalam frame. Jadi nggak perlu bikin frame. Langsung aja kita klik kanan, plugins. Manage plugins. Ya. Pilih Pexel. Klik gambarnya. Ya. Jadi otomatis. Jadi, mohon maaf.
Mohon izin Pak Gian. Jadi Silakan, waktu Pak. ketika kalian klik kanan, itu jangan di lembar kerjanya, tapi di Iya, area betul. yang abu-abu, gitu ya Pak ya? Betul, betul, Pak. Nanti kalau dia di lembar kerja, Gitu ya. dia nanti Nanti jadinya dia background. masuk, Ya, ya jadinya jadi background. jadi background. Tapi kalau mau menyelamatkan ini sebenarnya mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan ya Pak Hane. Nah, di sini ada image-nya sebenarnya. Jadinya dia dalam satu frame, dalam satu lembar kerja dia. Pilih lagi aja Farhan gambarnya. Ulang lagi gitu, Pak. Ya, di luar ya, klik kanan, plugins. Oke, Pak. Ya, ada lagi teman-teman yang butuh bantuan, silakan. Ini yang naruh objek di sebelah saya ini siapa ya? Tanggung jawab nih naruh di sini. Saya nggak ada desain ini sebetulnya. Saya hapus ya. Mungkin tadi dibuat, cuman lupa dipindahin. Ini siapa nih tadi yang buat ini? Dihapus saja kalau ada objek-objek yang di lembar kerja teman-teman. Lain gambar sebenarnya bisa macam-macam ya. Jadi pixel tadi gambar. Kalau plugin yang lain bisa teman-teman cari juga, misalnya apa kayak tadi itu. Ilustrasi ya. Kalau ilustrasi, coba teman-teman ketik aja illustration, gambar-gambar illustration. Ya, itu banyak pilihannya yang bisa di teman-teman pilih. Kalau misalnya butuh selain gambar, foto, ada juga humans. Tadi itu ngambil dari humans ya, humans for Figma. Nah ini, dikeran aja. Metodenya sama, tinggal diklik-klik aja gambarnya mau masukin yang mana. Tadi itu klik ya, tuh. Jangan lupa dipindah, jangan ganggu lembar kerja temannya ya. Selain foto bisa teman-teman masukkan ini gambar apa? Belum masuk tugas teman-teman ya. Kita masih coba-coba. Tugasnya nanti adalah menyesuaikan layout sesuai dengan prinsip desain ya. Jadi silakan teman-teman berkreasi dulu sebebas-bebasnya. Nanti tugasnya adalah nyusun secara prinsip desain yang baik ya. Ini taruh-taruh aja dulu. Ini menara Eiffel siapa ini taruh di luar ini? Tanggung jawab jangan jangan nggak diambil ya. Kalau udah di itu kalau nggak kepake hapus aja. Jangan mengganggu teman-teman yang lain. Ada kesulitan, Renata nambahin gambar. Niara Deswita belum ada gambar nih, bisa nggak nambahin? Pak, nggak keluar gambarnya, Pak. Oke, siapa ini? Bisa saya bantu nggak? Farhan lagi, masih. Oke, ini Udah. coba kita hapus ya Farhan ya. Nih, Iya, klik Pak. kanan. Di Farhan Sabitra, Pak. Plugin. Pexels, bener ya? Saya bantu deh. Tuh. Soccer misal, bola. Oke, Pak, boleh. Nih, klik aja. Masa nggak bisa tampil? Kemungkinan tampil di tempat lain kali ya. Jadi harus. Oh, klik sekali aja, Pak. Ya klik sekali aja, jangan banyak-banyak. Kalau klik banyak-banyak nanti mungkin muncul di tempat lain ya. Ini siapa jauh banget nih? Ya, gimana Farhan? Untuk warna ini, Pak, warna logo-logo Ya. ini. Bisa di fill, nih fill sebelah kanan. Nih, lihat layar saya tuh. Klik objeknya. Ya, Pak. Lalu fill. Lihat layar saya tuh. Saya kasih panah. Fill. Ini verifikasinya kayak mana, Pak? Bisa Farhan? Oke, Pak. Yang lain yang butuh bantuan? Yang belum ada gambar silakan coba masukin gambar ya. Karena tugas kita nanti layoutnya juga ada gambar ya. Foto maksudnya, bukan gambar icon ya. Foto. Icon hanya pelengkap saja. Yang utamanya foto. Karena biasanya teman-teman agak kesulitan nih kalau
objek desainnya adalah foto ya. Terutama menempatkan layout foto yang bagus. Sudah bisa semua ya? Oke, kita skip dulu teman-teman. Ya, nanti silakan dicoba latih-latih lagi Figma-nya. Sekarang kita coba masuk ke tugas. Tugasnya apa? Bisa teman-teman lihat layar saya. Kan kita udah belajar terkait prinsip-prinsip desain ya. Walaupun ada banyak sekali prinsip desain, saya cuma di tahap awal ini saya pengen ngasih beberapa prinsip saja dulu. Yang pertama tadi kita kenal ruang, ada white space, ada ukuran dari objeknya, secara kontrasnya seperti apa, maupun kontras warna. Ya, jadi itu dulu aja teman-teman kuasai, akan sudah bisa menghasilkan desain yang bagus teman-teman. Ya. Nah, jadi sekarang saya minta untuk tugasnya adalah buatlah sebuah desain. Dari situ atur sesuai dengan prinsip-prinsip desain ini ya. Jadi perhatikan ruangnya, ketika menambahkan teks tambahkan dengan baik, pilih warnanya dengan bagus gitu ya. Susun secara kontras warna dan lain sebagainya gitu ya. Juga dengan ukuran objek yang ada di dalam ini. Jadi jangan sampai saling tabrakan ya. Pastikan secara kontrasnya bisa teman-teman mainkan dengan baik. Ya, silakan tugasnya. Anggaplah teman-teman sedang mendesain sebuah poster untuk sebuah produk gitu. Jadi pastikan nanti teksnya juga menyesuaikan iklan itu gitu ya. Sebagai contoh, saya pengen buat sebuah iklan perjalanan wisata, berarti akan ada banyak foto ya yang berbeda-beda, ada tujuan-tujuan destinasi yang bagus ya, tujuan-tujuan destinasi di misalnya judulnya apa ya, inilah Medan misal gitu ya. Tentukan juga ukurannya sebesar apa ya, itu saya kembalikan kepada teman-teman, susun sesuai dengan prinsip desain yang baik ya. Pak, nanti saya benar atau enggak nih ngerjainnya? Ya enggak apa-apa, salah dulu enggak masalah ya. Nanti baru kita tahu mana yang salahnya, itu yang kita perbaiki. Maka dari itu kita pakai Figma ini supaya nanti kita bisa lihat hasil teman-teman yang lain seperti apa. Kalau yang bagus, yang efektif desainnya, nah itu yang kita akan koreksi tugasnya nanti gitu ya. Jadi silahkan mau tambahin logo, mau tambahin teks, mau tambahin gambar, itu terserah teman-teman. Yang saya minta pastikan ada teks ya, ada gambar juga, dan penyusunannya itu yang penting. Ya, saya pengen lihat bagaimana teman-teman menyusun gambar-gambar yang banyak dalam sebuah lembar kerja teman-teman. Bisa dipahami tugasnya? Sabar. Sip, mantap. Silahkan dilanjutkan pengerjaan tugasnya. Nanti kalau mau break silahkan break ya. Jam berapa Pak? Kita 12.29 ya. Berarti masih ada sekitar 10 menit. Iya. Silakan 10 Ya, menit ini Pak. kita kasih waktu kawan-kawan untuk adik-adik ini untuk mengerjakan tugasnya. Oke, silakan kerjakan tugasnya. 12.29 kita break. Pak Dian selesai, nanti setelah break saya lanjutkan Pak. Siap. Siap. Silakan teman-teman, masih ada 10 menit ya. Terutama teman-teman yang tadi masih gagal menciptakan gambar di lembar kerjanya, silahkan dibuat. Ini siapa yang masang warna di sini ya? Ya boleh pakai panduan warna boleh, tapi jangan mengganggu lembar kerja teman-teman yang lain. Tolong ini siapa naruh di sini. Ini Pak, memang nggak bisa dipungkiri. Ya. Anak-anaknya ada juga yang iseng satu sama lain. Bagaimana ya supaya apa kita bikin lembar kerja masing-masing? Enggak Pak, justru saya pengen mengenalkan kerja kolaborasi Pak ya. Jadi memang tanggung jawab terhadap rekan kerja, karena di industri itu teman-teman ya, kita kadang kerja secara remote, kerjanya rame-rame tapi satu lembar kerja seperti ini gitu ya. Jadi saya pengen kenalkan teman-teman kerja kolaborasi ya. Nggak apa-apa berantakan di sini, yang penting bisa memunculkan kreativitas teman-teman begitu ya. Cuman tadi bertanggung jawab juga terhadap kebersihan lembar kerja ya. Sama seperti kita menjaga kebersihan ruang kelas gitu ya. Jadi kalau ada objek-objek yang nggak kepake, tolong dihapus aja gitu ya. Bertanggung jawab terhadap lingkungan kerjanya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu Pak ya. Maklumi aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Pak boleh izin tanya Pak? Silakan. Boleh.
Untuk saya kan memang pakai laptop, kemudian pas mau masukkan gambar lewat plugins ini dia nggak ada menu untuk masukkannya. Jadi kalau misalnya saya input dari luar, dari Google atau dari mana itu ngaruh nggak Pak? Boleh juga kalau mau ngambil dari internet ya, boleh. Nggak terbatas pada Pexel kok ya, itu hanya alat bantu saja. Kalau teman-teman mau ngambil data dari komputer teman-teman, ya tadi saya lihat ada kampus LP3IN ya, punya Nurdiansyah, itu silakan ya, tidak terbatas yang ada di sini. Begitu kira-kira. Bisa dipahami? Iya bisa Pak. Oke. Sama satu lagi Pak, boleh nggak Pak? Silakan, boleh dong. Sebenarnya untuk Figma ini apa yang membedakan sama kayak Canva gitu Pak? Karena kan sama-sama bisa bikin ini ya, sama bisa Iya. bikin poster gitu ya. Mantap. Nah, jadi Figma ini sebenarnya teman-teman bukan untuk desain secara umum ya. Kalau Canva itu lebih kepada aplikasi desain yang sebenarnya ya. Bisa bikin poster, bisa bikin carouselnya Instagram, bisa bikin headernya Facebook, dan lain-lain. Itu memang aplikasi desain. Nah, sekali lagi saya mohon maaf untuk menyampaikan bahwa Figma ini bukan aplikasi desain pada umumnya. Dia ini adalah untuk desain aplikasi, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu di bagian kanvasnya tadi ya, itu ada Android, ada iPhone. Itu sebenarnya ukuran layar dari aplikasi digital ya. Jadi ini memang bukan semata-mata sebenarnya untuk aplikasi desain. Cuman yang saya pengen tekankan di sini adalah saya pengen ambil sistem kolaborasinya. Kalau di Canva kayaknya nggak bisa kita kerja bareng kayak gini ya. Iya, Jadi Pak. saya pengen sekaligus ngajak teman-teman di sini supaya saya juga bisa lihat hasil teman-teman ya. Kita bisa koreksi bareng, kita bisa melihat referensi dari hasil teman-teman yang lain begitu. Sebenarnya saya ambil itunya aja. Kalau untuk desain sih kayaknya ini kurang cocok, apalagi misal teman-teman nanti mau desain baliho, desain poster, desain iklan dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan kita masuki di pertemuan berikutnya teman-teman ya. Karena di sini saya pengen ngajarin teman-teman untuk menyusun layoutnya dulu gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita sudah pakai aplikasi desain yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman dipahami ya. Ya, banyak. Ya, siap. Pak, kalau mau ngubah warna background gimana Pak? Ya, diseleksi aja di bagian lembar kerjanya. Ini siapa yang ngubah background kita ya? Di bagian lembar kerjanya nanti feel-nya diubah ya. Misalnya teman-teman mau pakai style yang menyesuaikan dengan layout teman-teman ya. Silakan dipelajari, silakan dikerjakan tugasnya. Menyusun layout menyesuaikan dari prinsip desain yang teman-teman sudah pelajari ya. Prinsip desainnya sudah ada di depan teman-teman, di atas teman-teman ya. Perhatikan ruang white space-nya ketika teman-teman meletakkan objek ya. Nanti diatur jarak antar objeknya, ya, jarak antar teksnya ya. Tadi juga kita belajar kontras. Nah, bagaimana meletakkan objek jangan mirip ukurannya. Jadi ada yang penekanan, ada yang pengen kita tonjolkan terlebih dahulu gitu ya. Teman-teman jangan ngubah di bagian page ini, sengaja saya buat abu-abu ya. Kalau mau ngubah warna background itu klik dulu objeknya. Kalau nggak diklik itu adalah page halaman umum ya, yang kita semua pakai di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Masih ada sekitar 5 menit lagi teman-teman. Sebelum kita akhiri pertemuan praktisi mengajar ini. Saya minta dalam satu lembar kerja nanti, pastikan banyak juga foto ya. Teman-teman coba, jangan hanya satu foto. Karena saya pengen melatih teman-teman untuk bagaimana menyusun jika fotonya lebih dari satu. Ya. Kalau cuma sekedar satu foto, kayaknya udah terbiasa teman-teman ya. Coba lebih dari satu foto. Siapa? Secara ukuran juga dibedakan ya. Ini saya kasih contoh teman-teman. Supaya
supaya teman-teman nanti bisa memahami juga bagaimana meletakkan ya atau membuat skala dari foto-foto ini juga dengan baik gitu ya. Jadi cukup random, kita nggak terpaku pada satu ukuran. Kalau ada judul besar misalnya, kita juga ada judul kecilnya ya, misalnya teksnya. Siapa yang ngapus foto saya itu? Yang ngopi file saya boleh, ngopi file saya, ngopi gambar saya boleh ya, tapi yang saya jangan dihapus dong. Aduh, ini gambar saya dihapus lagi. Tiba-tiba hilang ya. Ganti aja deh, ini aja deh. Silakan masukkan elemen apapun. Yang saya pengen nilai dari hasil kerja teman-teman nanti ya adalah bagaimana teman-teman menyusunnya secara layoutnya. Apakah bagus, menyesuaikan prinsip desain, atau belum. Nah, itu dari kalau belum kita perbaiki ya, mana yang kira-kira desainnya efektif itu seperti apa nanti. Saya kasih inspirasi buat teman-teman supaya bisa kreativitas seluas-luasnya ya. Siapa? Iya dong. Saya kasih referensi supaya teman-teman bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sebentar ya. Baik Pak Gian. Ya. Terima kasih. Ini sepertinya sudah waktunya nih 12.30 ya Pak ya. Oke, siap. Nanti nggak apa-apa saya yang teruskan setelah jam istirahat. Dan kita juga jadi bisa melihat ya Pak artinya keseruan dalam proses belajar mengajar dan juga waktu-waktu yang tersedia yang harus mungkin di kesempatan berikutnya kita coba atur kembali ya Pak ya. Ya Pak. Kita ambil absen dulu ya Pak. Untuk terakhir ya teman-teman. Boleh absen, kita oke, baik.
Ya, Iya. kita open Silakan cam lagi. open cam. Open Kita cam akan dulu. akhiri dulu, teman-teman bisa isoma nanti dilanjutkan bersama Pak Andri ya. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti Pak Andri bisa kita dibuatkan grup kelas gitu ya. Kalau teman-teman ada yang pengen bertanya terkait Figma maupun desain secara umum, nanti boleh ya. Kita ambil absen dulu teman-teman, silakan. Open cam ya. Nanti kita, aduh, sebentar saya siapkan dulu ini. Oke, semoga teman-teman tetap semangat ya. Di pertemuan berikutnya akan lebih expert lagi ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah terbiasa dulu dengan beberapa prinsip desain yang sudah kita pelajari pada hari ini begitu. Oke, saya akan ambil 2 kali teman-teman screenshotnya ya. Oke, sudah semua belum? Kita coba ambil yang pertama, 3, 2, 1. Oke, sebentar saya simpan dulu yang pertama. Sekali lagi ya. Yo, teman-teman yang belum open cam boleh di open cam dulu tadi. Ya, sekali lagi dong, tenang aja. Saya izin simpan dulu ya, sebentar. Sekali lagi, Pak. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mudah-mudahan menginspirasi semua pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu